Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Veronica dengan NIM 210201043. Izin mempresentasikan hasil PPT saya yang bertugas yang bertema komputer. Judul PPT saya yaitu kardiovaskular atau jantung. Yang pertama ada fisiologi jantung. Jantung terletak dalam mediastinum di rongga dada. Jantung itu sebagai rongga pemompa darah dan pembuluh darah sebagai penyalur darah ke jaringan. Di sini ada gambar mengenai jantung, yaitu yang pertama ada superior vena cava, yaitu aliran darah. Yang kedua ada pulmonary artery. Selanjutnya ada right atrium sama inferior vena cava. Selanjutnya ada chordae tendinesis. Yang selanjutnya ada right ventricle. Yang terakhir ada papillary muscle. Selanjutnya bagian jantung yang paling penting yaitu ada atrium kanan. Atrium kanan itu tempat penyimpanan darah dan sebagai penyaluran darah dari vena sirkulasi sistematik ke partikel vena kanan. Yang kedua ada atrium kiri untuk menerima darah yang sudah dioksigenisasi dari paru-paru. Yang ketiga ada partikel kanan. Partikel kanan itu berfungsi untuk menerima darah dari atrium kanan dan selanjutnya disalurkan ke paru-paru. Yang keempat ada partikel kiri. Partikel kiri ini sangat berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan oksigen, kemudian dipompa kembali ke aorta dan organ tubuh lainnya. Selanjutnya ada katup jantung. Di katup jantung ini ada 4 fungsinya, yang untuk mempertahankan aliran darah sesuai melalui bilik-bilik jantung. Bilik jantung yang pertama adalah atrioventricularis, yaitu untuk memisahkan atrium dengan vertikel. Yang terbagi menjadi 2, ada tropospitalis yang terletak antara vertikel dan atrium kanan. Selanjutnya yang kedua ada mitralis atau biscuspitalis untuk memisahkan atrium dan vertikel kiri. Selanjutnya ada katup dan semilunaris, yaitu berfungsi untuk memisahkan antara arteria pulmonaris dan aorta dari vertikel yang bersangkutan. Terdiri dari 2, yaitu katup aorta terletak sebagai antara vertikel kiri dan aortanya. Yang kedua ada katup pulmonalis ventrikel kanan dan arteria pulmonalis. Nah, selanjutnya ini ada sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik itu pertama dialirkan melalui arteria, selanjutnya arteriola, selanjutnya dialirkan kembali ke kapiler, dari kapiler ke venula, dan venula ke vena. Vena nanti balik lagi ke arteria, begitu juga selanjutnya. Selanjutnya ada sistem konduksi. Yang pertama ada otomatisasi, yaitu kemampuan menghasilkan impuls secara spontan. Jadi ritmisasi, pembangkitan impuls yang teratur. Yang ketiga ada konduktivitas atau kemampuan untuk menyalurkan impuls. Yang keempat ada daya rangsang, kemampuan untuk menanggapi stimulasi. Impuls jantung itu berasal dari nodus sinoatrialis atau biasa disebut dengan SA. SA itu sebagai pemacu alami dari jantung. Jadi impuls dari jantung itu menyebar dari nodus sinoatrialis atau biasa disebut dengan SA tadi, dilanjutkan dengan sistem penghantar khusus atrium dan ke otot atrium atau bekas Bachmann. Kemudian memperoleh hantaran ampuls dari atrium kanan ke atrium kiri, lalu lanjut lagi ke nodus atrioventricularis atau biasa disebut dengan AV, merupakan jalur normal transmisi impuls antara atrium dan ventrikel. Selanjutnya ada fase-fase siklus jantung. Fase siklus jantung ini terdiri dari 5 fase. Fase yang pertama yaitu milk diastole atau biasa disebut dengan atrium dan ventrikel itu istirahat dan dilanjutkan kembali oleh atrium. Selanjutnya dilanjutkan kembali dengan ventrikel. Fase kedua ada diastol lanjut. Diastol itu depolarisasi penyebaran sel malmatrium dan berhenti pada nodus AV, kemudian dilanjutkan oleh
otot atrium kontraksi. Fase ketiga yaitu sistol awal atau depolarisasi menyebar dari nodus AV myocardium ventricle terus dilanjutkan kembali ke ventricle kontraksi tek lebih besar daripada atrium. Katup AV menutup dan menimbulkan bunyi. Bunyinya tuh kayak bunyi mengi gitu kalau angin lewat. Fase keempat ada sistol lanjut. Sistol lanjut itu setelah tek ventricle lebih besar tek dalam pembuluh darah, terus dilanjutkan kembali melalui katup similunaris membuka, terus dilanjutkan dengan sirkulasi pulmonalis dan sistemik. Fase kelima ada diastol awal. Diastol awal itu dimulai dari gel repolarisasi menyebar myocardium ventricle. Itu tuh dia bersifat istirahat, terus dilanjutkan kembali kurang dari natrium, dilanjutkan oleh katup semilunaris tertutup. Bunyinya bunyi jantung kedua. Faktor yang dapat dicegah dengan penyakit jantung ini, yang pertama hiperlipidemia, yang kedua merokok, yang ketiga hemosistein, yang keempat ada obesitas, yang kelima ada diabetes, yang keenam gaya hidup, yang ketujuh ada stres psikososial. Dan ini cara pengobatan penyakit jantung tersebut dengan mengkonsumsi asam nikotinat atau niacin. Ini berfungsi untuk menurunkan LDL dan FLDL, sedangkan HDL dinaikkan ES. Misalnya muka memerah dan panas-panas, gatal-gatal, nyeri kepala, iritasi, dan kulit. Misalnya kan dikasih tiga kaplet dikalikan dengan dosisnya 100 mg pada saat makan, itu maksimal 2-9 gram. Yang kedua ada kalofibrat atau arterol dan liposol. Ini untuk digunakan untuk menurunkan FDL dari jantung tersebut, sedang terhadap LDR-nya rendah. Misalnya paling sering saluran pencernaan, ngantuk, stimulasi nafsu makan, risiko batuk empedu, dan radang empedu. Sekian hasil presentasi saya hari ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.